Shalom, jumpa lagi di hari yang baru ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak kembali merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, ya Kudus, supaya kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah terima Yesus, terima Firdaus. Itulah tema kita. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini, yaitu dari murid-muridnya dan dari penjahat di sebelah Yesus. Ini sesuatu yang mencengangkan, ya, karena Kristus disalib bukan di antara dua murid atau orang-orang yang dia kasihi, ya, melainkan di antara dua penjahat. Dan dengan demikian ia dianggap paling jahat karena dia ada di posisi di tengah. Ya, menjadi pertanyaan, seandainya ia harus disalibkan di antara dua muridnya, kira-kira siapa murid-muridnya yang pantas berada di kiri dan kanan Yesus? Ya, saya kira murid yang tepat untuk itu adalah Petrus dan Thomas. Kenapa? Karena memang Petrus kan yang sejak awal itu selalu mau membela gurunya, bahkan berani mati untuk gurunya. Itu Petrus. Bahkan juga Thomas pernah menyampaikan bahwa dia akan berani mati untuk menghadapi orang Yahudi ketika Yesus mau kembali ke Bitania, ke Lazarus pada waktu itu. Ya. Nah, saudara, tetapi tidak terjadi. Ya, karena dua murid inilah yang sungguhnya mengkhianati, menyangkali, bahkan meragukannya. Ya. Tetapi ini menjadi sebuah pelajaran, ya, di mana mereka ketika Yesus disalibkan. Nah, ini menjadi sebuah bentuk dalam kita merefleksikan dan merenungkan, menghayati di minggu-minggu Prapaskah ini. Karena itu mengikut Yesus bukan soal kesukaan, bukan soal semangat, bukan soal emosional, melainkan adalah sebuah sikap dan kesadaran diri dan pengenalan yang sungguh akan Dia. Itulah yang harus kita hidupi. Kalau tidak, dengan adanya masalah, tantangan, ancaman, tekanan, penderitaan, manusia akan dengan mudah dan cepat berubah, bahkan cepat menyangkali, mengkhianati, dan meninggalkan Yesus. Nah, itulah yang terjadi dari murid-muridnya. Nah, menariknya kita melihat justru dalam kisah ini, ada pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah seorang penjahat di sebelah Yesus, yang pada akhirnya dia bertobat dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan penjahat ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Yang pertama adalah sang penjahat ini sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dia tahu bahwa kehidupan tidak berakhir di dunia ini, melainkan berkelanjutan di kehidupan kekal setelah kematian. Penjahat itu berkata, "Yesus atau Guru, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara, jikalau kematian adalah akhir dari segala sesuatu, mengapa penjahat ini memohon untuk diingat oleh Yesus? Ini membuktikan bahwa dia percaya ada hidup di balik kematian ini. Hidup, di sini dikatakan tidak berakhir dengan lepasnya nyawa dari tubuh. Penjahat ini sebentar lagi akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tetapi kesadaran akan adanya hidup setelah mati membuat ia memohon untuk diingat oleh Kristus. Nah, apakah saudara juga menyadari hal ini atau tidak? Tanpa kesadaran akan hal ini, orang tidak akan pernah merasa membutuhkan Kristus. Itu yang harus disadari. Yang kedua, sang penjahat tahu dan sadar bahwa dirinya orang berdosa. Dan dia tahu Yesus tidak berdosa, karena itu bisa membawanya masuk ke sorga. Karena hanya orang yang tidak berdosa lah yang bisa membawa kita ke sorga. Dalam Lukas 23:41 berkata, kata penjahat itu, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Penjahat ini tahu bahwa Yesus adalah hakim dan raja yang akan datang.
menghakimi semua perbuatan manusia, baik ataupun jahat, benar ataupun salah. Penjahat itu berkata, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 40, ayat 42. Ya. Dan sebagai akibatnya apa yang terjadi? Sang penjahat ini menerima berkat yang melampaui dari apa yang dia pikirkan. Dia hanya meminta diingat, tetapi Yesus berkata, engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Artinya, jikalau saat ini si penjahat itu mati, maka saat itu pun dia telah berada bersama-sama dengan Yesus di sorga. Ya. Dia berkata, kalau nanti engkau datang sebagai Raja, tetapi dikatakan oleh Yesus apa? Tidak usah tunggu nanti, tetapi saat ini engkau telah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Maka itu artinya saudara, terima Yesus, maka di saat yang sama kita menerima sorga, menerima Firdaus itu. Tidak ada Yesus maka tidak ada Firdaus, tidak ada sorga. Maka saudara, di tengah-tengah kita menghayati dan merenungkan minggu-minggu sengsara ini, marilah kita meneladani pertobatan dan sikap hidup dari seorang penjahat ini. Bahwa hidup ini bukan ketika kita mengawali, tapi bagaimana kita mengakhiri. Yang jelas bukan berapa panjang dan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita memakai kehidupan ini dan mengisinya dengan menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pada akhirnya Firdaus, sorga, itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak hanya untuk bicara nanti kelak kita mati, tapi dalam hidup yang sementara ini pun di dunia, suasana sorga itu, kerajaan sorga itu akan memenuhi dan mendiami hidup kita, sehingga kita bisa menikmati kehidupan dalam damai sejahteranya. Kalau saja penjahat ini bisa mendapatkan sorga dan Firdaus, apalagi saudara dan saya. Karena itu, terimalah Yesus, maka kau akan menerima Firdaus. Tuhan memberkati dan memeteraikan firman-Nya di hati kita semua. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Teraikanlah dan mohon kami ya Roh Kudus bantu untuk supaya kami boleh sungguh-sungguh hidupi firman-Mu ini dalam menghayati masa Minggu Prapaskah ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Jadi berkat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.